harimau Sumatera merupakan salah satu spesies yang cukup berharga dan menjadi ikon dari Pulau Sumatera, dan beliau merupakan salah satu kantong keberadaan satwa ini cukup besar di Indonesia. Kami yakin bahwa landscape Kelumutan merupakan salah satu bentang alam kampung yang terpenting di Pulau Riau. Ia bukan hanya ruang ekologis, tetapi ruang kehidupan. Namun kita juga menyadari bahwa tekanan terhadap landscape ini nyata. Fragmentasi habitat, perubahan tutupan lahan, konflik manusia dan satwa, dan kerentanan terhadap kebakaran wisata generasi gambut menjadi catatan kita di daerah landscape ini. Berhasil sebenarnya mengintegrasikan antara kepentingan produktif, kepentingan ekonomi dengan konservasi biodiversitas, yang dalam hal ini adalah konservasi harimau Sumatera. Kita tahu dalam 5 tahun terakhir ini tercatat ada 22 kasus interaksi negatif satwa liar yang berdampak pada keselamatan manusia, pada kerugian ekonomi, dan juga pada dampaknya pada masyarakat, adanya mungkin ketakutan secara psikologis terhadap kehadiran harimau. Bapak sekalian, selanjutnya kami juga ingin menegaskan ada 3 pesan komitmen yang harus kita dorong bersama dan kita kawal bersama-sama. Yang pertama, agar kajian ini diturunkan menjadi rencana kerja yang implementatif, misalnya lokasinya, yang prioritas mana, tahapan penelitian, standar praktek kerja, serta mekanisme monitoring yang transparan, mendorong langkah-langkah konsisten pencegahan perburuan, pengawasan kawasan, pemulihan habitat, dan juga penurunan gangguan pada titik-titik yang rawan. Yang ketiga, tentu mengajak semua yang hadir, dalam hal ini pemerintah daerah, pelaku usaha, private sector, akademisi, masyarakat sipil, semua berperan serta sesuai dengan mandat dan kapasitas masing-masing. Model yang dilakukan penelitian oleh teman-teman ini harus digabungkan dalam rencana kerja yang implementatif. Itu satu hal yang tadi saya tangkap. Yang kedua saya juga menarik simulasi dan implementasi. Saya pikir itu jadi tantangan kita di dalam diskusi sesi pagi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, izin saya memperkenalkan narasumber yang akan hadir bersama-sama kita. Pertama, Profesor ini kedua Dr. Isnur Debrieza, S1 MSI. Silakan hadir di depan, Pak. Ini nanti akan bicara landasan ilmiah diskusi kita hari ini. Penting kita mendengar model koridor harimau landscape Kelumutan yang terintegrasi dengan Indonesia Voluntary 2030. Kemudian kedua, asisten 3 Sekda Provinsi Riau, juga PLT Dinas Kadis Kehutanan, Pak M. Jok Kurniawan. Terakhir saya pikir ternyata kami marga sama dengan Pak Jok Kurniawan. Saya Pak Kurniawan, Jok Kurniawan, dan satu lagi Direktur Paradigma Tiko Kurniawan. Silakan mohon ke depan, Pak. Yang ketiga dari Balai Besar SDA, Pak Sumartono. Kemudian dalam hal ini diwujudkan oleh Pak Ujang. Dan yang keempat adalah kita mau dengarkan juga perspektif swasta, karena
landscape penunjukan ini adalah landscape multipolar dan salah satu peran sektor yang penting di industri swasta. Kita akan mendengar 5 komitmen termasuk juga guna mendukung Indonesia Full Nursing pada Pak M. Hidayat dari IPP. Silakan Pak, di depan Pak. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, izinkan saya Susanto Kurniawan memandu kegiatan sesi diskusi kali ini. Saya bangga dan senang serta teman bisa hadir di sini, kemudian memandu Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk sesi diskusi kita terkait dengan designasi model koridor harimau Sumatera yang terintegrasi dengan Indonesia Full Nursing 2030. Biar ada landasan ilmiah dan memahami substansinya, mungkin kita mulai dari izin mungkin dari Pak Dr. Gebreza untuk menyampaikan waktu dikurang 15 menit. Maaf kalau kemudian ya, kalau terlambat dari 15 menit nanti saya coba akan ingatkan Pak. Silakan Pak, langsung. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Susanto, yang tidak asing lagi, kami pernah bertemu di Ministeri Lingkungan. Ya, Pak Susanto. Baik, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Devi Yuza. Saya sehari-hari sebagai pengajar di jurusan Kehutanan Universitas Riau dan diminta oleh paradigma dan dipercaya oleh paradigma untuk melakukan riset ini dengan dibantu oleh tim riset. Kemudian ada pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekstraktif. Di sini juga ada SM ya, pokoknya SM Promotan. Ya, ini SM ini nanti yang kita jadikan sebagai core-nya, intinya. Ya. Kemudian dampak dari ancaman tersebut terjadinya fragmentasi habitat, ya, terutama harimau. Jadi harimau ini dalam ekosistem ini sebagai key spesies kunci. Ya. Jadi kalau harimau ini hilang, jadi bisa jadi hama, babi dan sebagainya ini bisa meledak, ya, bisa mengganggu lahan perkebunan atau pertanian misalnya. Ya. Kemudian kita juga mendapati ada konflik satwa dengan manusia, terutama konflik harimau yang ada di perkebunan. Ya. Tentu langkah yang kita ambil di sini adalah bagaimana merancang model koridor satwa yang ada di landscape perkebunan. Jadi secara perilaku harimau ini lebih cenderung menghindar dari masuk manusia, ya. Jadi dia jauh berpemukiman. Ya. Jadi ada beberapa kasus yang memang masyarakat menambangkan hewan ternak yang cukup di hutan, karena ini sebenarnya menjadi makanan bagi harimau itu. Ya. Kemudian perempuan sendiri itu masuk kategori rentan terhadap konflik harimau dengan manusia. Kenapa rentan? Kalau misalnya suaminya tidak bekerja atau suaminya ditekan atau terbunuh, gitu ya, itu pihak perempuan atau wanita itu yang terkena dampak seperti itu. Jadi landscape perumputan itu sudah dibagi menjadi RO-nya. Nah, ya. Jadi terintegrasi dengan RO2, RO9, RO10, RO11 dengan luasan yang sudah kita sampaikan itu, ya. Pengelolaan tata air gambut, pencegahan deforestasi gambut, pelaksanaan restorasi gambut, perlindungan area konservasi tinggi. Nah, ini juga terintegrasi koridor itu dengan kebijakan komodasi. Perumputan didominasi oleh perusahaan perkebunan dan lain, ya. Kemudian harimau memanfaatkan sebab-belukar hutan sekunder, akasia, sawit sebagai jalur jelajahnya. Kemudian model koridor itu sepanjang 34,13 atau seluas lebih kurang 3.000-an hektar. Nah, jadi konsesi ramah satwa atau ramah harimau, ya. Jadi konsesi ramah itu nanti mungkin dari lautnya, dari aspek budidaya dan sebagainya itu bisa diterapkan baik di HTI maupun di perkebunan sawit. Kemudian mendorong penyusunan dan kesepakatan mekanisme bersama. Nah, ini yang terpenting. Jadi ada stakeholder di sini, perkebunan, HTI, ya, masyarakat dan sebagainya,
sesuai dengan Komentan Group APP sebagai perusahaan pump and pump yang sudah berkiprah lama di Provinsi Riau sejak awal tahun 90-an. Dan kita memiliki komitmen salah satunya dalam perlindungan hutan. Beberapa inisiatif yang sudah dicantumkan dalam komitmen berkelanjutan sustainability antara lain adalah mengenai yang pertama perlindungan area hutan yang bernilai konservasi tinggi dan bernilai restock value tinggi. Kemudian melindungi atau konservasi ekosistem yang kritikal seperti lahan gambut. Yang ketiga, ikut berkontribusi dalam perlindungan flora dan fauna khususnya adalah satwa-satwa yang dilindungi dan terancam punah atau LTI. Baik, lanjutkan. Nah ini komitmen kita adalah konservasi keanekaragaman hayati adalah antara lain dalam bentuk pertama adalah perlindungan area konservasi yang kemudian adalah konservasi keanekaragaman hayati. Nah ini khususnya di Riau, kita ada luas suasana kita sekitar 750.000 hektar, di mana di dalamnya ada alokasi untuk kawasan lindung sekitar hampir 160.000 hektar, di mana dia berfungsi untuk perlindungan satwa liar kegiatannya, dan juga sebagai area lahan yang bernilai konservasi tinggi. Ini khusus terkait dengan kegiatan perlindungan atau pengelolaan satwa kunci hilang. Sebenarnya kita ada 3 jenis, yaitu Sumatera, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera di Riau, dan orangutan di Kalimantan. Ini kita fokuskan kepada manajemen habitatnya, kemudian memitigasi dan penanganan interaksi negatif atau konflik dengan satwa liar, kemudian melakukan monitoring dan perlindungan untuk memungkinkan melihat kita populasi minimal kita yang ada di posisi kita total. Antara lain kita melakukan pemantauan dengan memasang kamera trap secara rutin, secara profesional, terutama di daerah-daerah yang memang diindikasikan adanya kemunculan secara visual harimau Sumatera misalnya. Kita ada sekitar 50 yang kita pasang bergantian di setiap PPPH kita, termasuk di landscape kerumutan. Contoh yang video di bawah ini adalah pemantauan tahun 2021 di landscape kerumutan di salah satu PPPH kita, di mana masih nampak adanya harimau yang ada anakan ini. Dan ini beberapa kali dijumpai nih dalam posisi kita, baik secara langsung maupun melalui kamera trap. Baik. Nah ini tujuan dari kegiatan pemantauan atau pengelolaan satwa-satwa kunci tadi adalah untuk menciptakan konsesi ramah konservasi harimau Sumatera dan satwa liar langkah prioritas lainnya. Kemudian untuk meningkatkan peran swasta, maksud kita adalah pengelolaan konservasi harimau dan gajah Sumatera. Kemudian meminimalkan interaksi negatif atau konflik harimau Sumatera dan gajah Sumatera yang dapat menimbulkan korban. Bagaimana di dalam mandat undang-undang terbaru berkenaan dengan konservasi sumber daya alam, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, di mana kami memotret bahwa Undang-Undang 32 Tahun 2024 ini sebagai bagian daripada penyempurnaan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, di mana secara khusus boleh dilanjut secara khusus bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati ini yang pemanfaatannya tentu dilakukan secara bijaksana dalam rangka bagaimana menjamin kesinambungan daripada nilai keanekaragaman hayati ini, serta terus meningkatkan kualitas baik dalam aspek keanekaragaman hayati itu sendiri ataupun nilai daripada keanekaragaman hayati. Nah ini adalah mandatori yang barangkali penguatan dari undang-undang sebelumnya, bahwa bijaksana dan berkesinambungan menjadi poin yang harus dipastikan di dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati. Kemudian
dapat kami sampaikan juga bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam Undang-Undang 32 juga tidak hanya dalam aspek ekosistem dan spesies, tetapi juga sudah berbicara genetik. Karena memang sudah berpuluh-puluh tahun aspek genetik ini seolah-olah belum diatur, Pak. Tapi alhamdulillah dengan Undang-Undang 32 aspek genetik diberi perhatian, diberikan porsi yang juga sama dengan ekosistem dan spesies. Kemudian juga dalam aspek nilai dan manfaat, tentu tidak hanya aspek ekologi dan ekonomi, tetapi juga bagaimana sosial budaya menjadi poin yang juga diatur dalam undang-undang ini. Karena kita tahu bahwa keanekaragaman hayati juga pada beberapa wilayah juga sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat, yang notabene itu menjadi poin yang juga diatur di dalam Undang-Undang 32 tahun 2024. Kalau dulu kita berpedoman bahwa pergerakan harimau itu dia punya teritorinya, sehingga harimau yang satu tidak mungkin masuk kepada teritori yang ini. Tetapi fakta saat ini yang ada, harimau itu juga terkadang ada pada teritori harimau lain, juga berada pada teritori, bergerak pada teritori yang pada teritori yang harimau lainnya. Jadi ini memang sudah dinamika ya Pak yang terjadi di lapangan. Kalau dulu kita mengatakan bahwa tidak mungkin harimau yang A akan masuk ke harimau B, tapi faktanya saat ini pergerakan itu sudah sangat acak.